Dua, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Suatu tindak pidana jika dilakukan oleh seorang pelaku saja, maka hanya perlu diselidiki bentuk perbuatan dan kemampuan bertanggung jawabnya saja. Apakah perbuatan yang dilakukan orang tersebut telah memenuhi unsur objektif dari suatu tindak pidana? Jika terbukti, maka terdapat suatu tindak pidana selanjutnya. Jika pelaku dapat bertanggung jawab dan perbuatannya memenuhi unsur kesalahan, maka yang bersangkutan dapat dipidana. Namun apabila unsur-unsur dari pernyataan naming tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya gugur pula tuntutan atas orang tersebut. Ada beberapa teori tentang naming atau pernyataan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami akan mencoba menguraikan beberapa unsur dari naming pernyataan menurut para ahli. Ahli pertama, Mr. D.A. Joker dalam bukunya Handbook van het Nederland in the Strafrecht, sebagaimana yang dikutip oleh Sunarto Sudibroto SH dalam bukunya KUHP edisi keempat, menjelaskan bahwa pada Dunplegen pelaku yang melakukan perbuatan itu dinamakan Welsh Kutik atau Manus Ministra atau Manus Domina. Manus Ministra berbuat karena berbagai alasan seperti: satu, adanya paksa atau overmark tidak dapat dipertanggungjawabkan atau overmark. Tiga, berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atas perintah jabatan. Keempat, tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian menurut Susilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politia Bogor tahun 1996 halaman 73 menjelaskan bahwa ada setidak-tidaknya dua orang yang menyuruh atau Dunplegen dan yang disuruh pleger. Jadi bukan orang itu sendiri yang menyuruh peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian, yang menyuruh atau Dunplegen dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh atau pleger itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja. Maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP. 2. Tidak melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan atau overmark menurut pasal 48. 3. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sah menurut pasal 51. 4. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali atau Brenstad Jorder atau tiada pidana tanpa kesalahan. Ahli-ahli lainnya yaitu P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Bandung Sinar Baru 1984 halaman 583, yang mengutip pendapat Simon 1937 menjelaskan bahwa untuk adanya Dunplegen X pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP, maka orang dibuat sehingga melakukan atau yang disuruh melakukan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontorekening verbal atau penyusun, dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud di dalam pasal 44 KUHP. 2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwelling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. 3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur atau atau menyusun kesalahan, baik dolus maupun culpa, dolus kesengajaan maupun
kelalaian ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur offset atau kesengajaan seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut. Apabila yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak memenuhi unsur atau niat, padahal unsur tersebut tidak disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas. Apabila orang yang disuruh dilakukan unsur tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu daya paksa dan terhadap paksaan mana yang tersebut tidak mampu memberikan perlawanan. 6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikat baik telah melakukan suatu perintah, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu. 7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau tidak mempunyai suatu hotnegik atau sifat tertentu seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa perkara ini bermula dari adanya perselisihan hak atas tanah antara warga desa Penyang dengan PT HNBT, bahwa dalam hal ini almarhum Hermanus selaku keluarga langsung dari saksi Sahidin sebagaimana tertuang dalam tanggapan atas fakta persidangan jelas memiliki riwayat kepemilikan yang sah atas lahan sengketa seluas 20 hektar yang terletak pada blok C8, maka adalah sah kiranya tindakan pemanenan yang dilakukan oleh almarhum Hermanus. Bahwa berdasarkan tanggapan atas fakta persidangan dari saksi Richard, bahwa riwayat kepemilikan lahan oleh saksi Sahidin adalah sah dengan didukung oleh bukti-bukti terlampir. Dalam persidangan masyarakat desa Penyang, surat kuasa diberikan atas nama terdakwa. Dengan surat kuasa tersebut terdakwa tidak bertindak atas dan untuk dirinya sendiri, tetapi atas nama dan untuk warga desa Penyang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh warga desa Penyang terhadap lahan yang sudah mereka kuasai adalah sah menurut hukum. Oleh karena itu, setiap hal yang dilakukan oleh Demeswat atas nama dan untuk warga desa Penyang pun sah menurut hukum. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dengan demikian mohon izin yang mulia, bagian ini akan kami rangkai. Yang di sini tertulis turut serta, maka yang seharusnya menyuruh, maka akan kami baca ulang. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dengan demikian unsur yang menyuruh melakukan perbuatan tidak terpenuhi. Dilanjutkan rekan kami. Baik, dilanjutkan yang mulia. Bab ke-6, kesimpulan dan penuntut. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa, penuntut umum, hadirin dan sidang yang terhormat. Pada bagian 3, 4, dan 5, nota pembelaan dipaparkan secara jelas bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dapat dijatuhkan pidana atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk itu, uraian pernyataan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tidak relevan untuk diterapkan. Adapun kesimpulan dari seluruh pembelaan yang sudah disampaikan tersebut yaitu 1. Bahwa proses peradilan pidana pada prinsipnya dilakukan untuk menemukan kebenaran material dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana. 2. Bahwa yang dimaksud dengan kebenaran material adalah kebenaran yang hakiki yang ditujukan untuk memuliakan keadilan dan kebenaran. 3. Bahwa dalam perkara akwo, pembuktian dakwaan dan tuntutan penuntut umum tentunya harus membuktikan kebenaran material dugaan tindak pidana yang ditunjukkan kepada terdakwa. 4. Bahwa dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 107 huruf D Undang-Undang
Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 363 ayat 1 KUHP, bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan pasal 107 huruf D Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. 6. Bahwa berdasar uraian bagian 2, 4, dan 5 nota pembelaan terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa memanen kelapa sawit dilakukan bukan merupakan tindak pidana karena perbuatan tidak mengandung unsur sifat melawan hukum. Perbuatan panen kelapa sawit dilakukan berdasarkan hak yang melekat pada pemilik tanah. 7. Bahwa tidak adanya sifat melawan hukum berkonsekuensi pada dipatahkannya unsur melawan hukum dalam pasal 363 ayat 1 KUHP dan pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menggunakan frasa tidak sah. Kedelapan, bahwa tidak terbuktinya unsur melawan hukum harus menjadi pedoman bagi majelis hakim pada pengadilan negeri Sampit dalam perkara akuo menyatakan seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum penuntut umum. Kesembilan, bahwa apabila majelis hakim berkeyakinan lain, maka sudilah majelis hakim menggali pengertian unsur sifat melawan hukum secara material dalam fungsi yang negatif. Kesepuluh, bahwa berdasarkan saksi adecat diketahui perbuatan yang memanen tandan buah segar kelapa sawit yang dilakukan terdakwa berada di luar lokasi areal hak guna usaha atas nama PT HBP 2. Bahwa aktivitas budidaya kelapa sawit dilakukan di lokasi APO tanpa hak atau secara melawan hukum tidak atas persetujuan pemilik sah dari tanah. Bahwa berdasar keterangan ahli agraria Profesor Kurnia Marman, secara administrasi seluruh tanaman yang ditanam di atas tanah milik seseorang secara melawan hukum merupakan kepemilikan dari si pemilik tanah. Apabila diambil oleh subjek hukum yang menanam tanpa hak, hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Bahwa secara material perbuatan terdakwa memanen atau mengambil tandan buah segar kelapa sawit di lokasi APO atas persetujuan dan perintah pemilik tanah yang sah secara material tidak mempunyai sifat tercela atau dapat dihukum. Bahwa berdasar fungsinya, ajaran sifat melawan hukum material dapat dibedakan sebagai berikut. Sifat melawan hukum material biasanya dibedakan dalam fungsinya yang negatif dan dalam fungsinya yang positif. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, hal-hal dalam kurung hal-hal dari kriteria dari norma di luar undang-undang dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan atau menghapuskan atau menegatifkan sifat melawan hukum perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum material dapat digunakan sebagai alasan pembenar. Sifat melawan hukum material dapat digunakan sebagai alasan pembenar menurut ajaran sifat melawan hukum material yang positif. Sumber hukum material, hal-hal kriteria norma di luar undang-undang dapat digunakan untuk menyatakan atau mempositifkan bahwa suatu perbuatan tetap dipandang sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana. Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur melawan hukum sebagaimana dimuat dalam seluruh dakwaan penuntut umum tidak dapat dibuktikan. Bahwa dalam pengoperasian ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang negatif pada peradilan pidana digunakan sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan penghapus pidana yang membuat hapus sifat dapat dihukum suatu perbuatan atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa Noyon Langemeyer sebagaimana dikutip oleh Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum daripada Perbuatan Pidana halaman kelima menyatakan dipidananya suatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak akan ada artinya. Bahwa majelis hakim dalam perkara APO harus secara tegas menyatakan hal sebagai berikut dalam putusannya, yaitu seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbuktinya unsur sifat melawan hukum dan membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum penuntut umum. Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan yang tidak mempunyai sifat melawan hukum bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum penuntut umum. Berdasarkan simpulan di atas,
jelas segala dakwaan dan atau tuntutan hukum yang diajukan penuntut umum mengada-ngada dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Penuntut umum pun abai terhadap fakta yang diperlihatkan terdakwa selaku masyarakat adat merupakan korban konflik agraria, korban dari rakusnya investasi yang abai pada kepentingan kemanusiaan dan lingkungan hidup. Maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memuliakan keadilan dan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari seluruh dakwaan dan atau tuntutan hukum. Derita kehilangan tanah, mata pencaharian, dan seorang sahabat dalam proses peredaran ini jangan sampai diikuti. Derita kehilangan keadilan dari ruang persidangan yang diciptakan untuk melahirkan rasa adil dan memuliakan kebenaran. Nemalis expediat esse molos merupakan adagium yang kurang lebih dapat diterjemahkan, yang jahat tidak boleh lebih beruntung daripada yang tidak jahat. Tidak ada sifat jahat, sifat tercela, dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Kiranya majelis hakim yang mulia memberikan keberuntungan bagi terdakwa yang sudah merasakan pedihnya kehilangan tanah, mata pencaharian, dan seorang sahabat. Sebagai seorang Dayak Ngaju di daerah Sampit, terdakwa juga menitipkan kepada kami penasihat hukum untuk menyampaikan kalimat bijak yang menjadi pedoman hidup mereka selama ini, yaitu tempun kajang bisa kuat, tempun uyah, betawa belai, tempun petak manama sare. Dengan demikian, nota pembelaan terdakwa kami sampaikan dalam persidangan yang mulia dan mohon kiranya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana berikut. 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan atau tuntutan hukum jaksa penuntut umum dalam perkara akwo. Atau 3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana seluruh dakwaan penuntut umum. 4. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum penuntut umum. Apabila majelis hakim berpendapat berbeda, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Semoga tuntutan Tuhan Khalik semesta alam menyertai majelis dalam beritihad menyatukan putusan yang adil dan benar dalam perkara akwo. Tim penasihat hukum terdakwa James Watt alias James bin Atik